Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ustazah Dara. Kita jumpanya masih via online ya nak ya. Kalau ada yang bertanya sampai kapan kita jumpanya via online, Ustazah juga belum tahu sampai kapan ini akan berakhir ya. Yang pasti kita sama-sama berdoa agar kita cepat bertemu dan kita cepat bersekolah di sekolah kembali ya. Nah, hari ini Ustazah akan menjelaskan satu materi matematika ya. Kita akan membahas tentang masa kadaluarsa pada produk. Oke. Nah, biasanya masa kadaluarsa pada produk itu ada di belakang bungkus produk yang kalian beli. Contohnya seperti ini. Nah, Ustazah punya judul Best Before versus Expired Date. Nah, kenapa kok di sini ada versus? Karena ternyata makna dari best before dan expired date itu berbeda ya. Ini Ustazah berikan contoh fisiknya dahulu berupa gambar. Kalau best before seperti ini ya nak ya. Kita lihat best before ini ya. Best before ini kalau di belakang bungkus makanan itu seperti ini. Atau biasanya kalau enggak bahasa Inggris itu bahasa Indonesia. Baik digunakan sebelum, nah seperti itu. Kalau best before. Nah, sekarang kalau expired date itu kan tanggal kadaluarsa. Nah, biasanya itu disingkat di produknya itu seperti ini singkatannya, ada ini EXP nih. Nah, ini singkatan untuk expired date. Jadi EXP itu artinya adalah expired date atau tanggal kadaluarsa. Nah, ini perbedaan fisik antara best before sama expired date. Nah, sekarang bisa saya jelaskan secara teori ya perbedaan best before dan juga expired date. Yang pertama ada best before. Best before ini memberikan informasi kepada konsumen tentang berapa lama rasa dan nutrisi dalam produk itu akan bertahan. Nah, ini Ustazah kasih garis bawah ya. Oke, akan bertahan. Nah, ini artinya di sini adalah ketika kalian membeli suatu produk dan kalian melihat di belakang bungkusnya itu ya, di belakang bungkusnya itu kan ada best before atau baik digunakan sebelum. Nah, kalau kalian menggunakan atau mengonsumsi produk tersebut lebih dari tanggal best before-nya itu tidak apa-apa. Tetapi rasa ataupun gizi atau nutrisi dalam produk itu akan berubah ataupun berkurang. Nah, makanya ada kata-kata best before. Jadi, produk itu baik digunakan sebelum tanggal tersebut biar rasa dan nutrisinya itu tetap ada dan tetap sama, ya. Nah, sekarang kalau yang expired date itu kan tadi kan tanggal kadaluarsa ya. Nah, berarti kalau tanggal kadaluarsa ini, nak, dia tidak boleh dikonsumsi atau digunakan kalau sudah lebih dari tanggal kadaluarsanya. Karena apa? Karena kalau kita tetap mengonsumsi atau menggunakan produk tersebut yang telah melebihi tanggal kadaluarsanya itu akan membuat kesehatan berdampak pada kesehatan kita. Ya. Jadi kalau bedanya best before boleh digunakan atau dikonsumsi setelah melebihi tanggal best before-nya. Tapi yaitu tadi rasa sama nutrisinya akan berkurang. Nah, kalau expired date tanggal kadaluarsa itu tidak boleh digunakan ataupun dikonsumsi setelah melebihi tanggal kadaluarsanya. Ya, perbedaannya itu tadi ya. Nah, sekarang Ustazah berikan contoh soal. Ada 2 contoh soal, tapi ini sekarang Ustazah jelaskan satu-satu dulu ya. Nah, di sini Ustazah punya contoh kaleng ikan. Anggap saja sekarang tanggal 12 November 2018. Nah, ini berapa lama lagi sisa waktu ikan kalengan masih dapat dimakan. Nah, ini sudah di zoom ya.
Nah, kaleng ikan ini baik digunakan sebelum tanggal 2 Januari 2019. Berarti cara menghitungnya adalah karena di soal ini ada November ya, ini ya, November. Berarti cara menghitungnya adalah November itu kan 30 hari. Nah, cara menghitungnya 30 hari ini, Nak. 30 hari ini, 30 hari dari ini ya. Dari November ini. Nah, dikurangi sama 12. 12 dari mana? 12 dari tanggal ini dong. Dari tanggal di soalnya nih loh, Nak. Nah, sisanya berapa? Sisanya 18 hari. Nah, kemudian kita ke Desember. Desember ada 31 hari full, tidak usah kita otak-atik ya. Karena apa? Karena best before-nya di sini adalah bulannya Januari. Nah, sekarang setelah Desember kita ke Januari. Nah, ini Januari best before-nya di sini kan ada 2 Januari. Ya, 2 Januari berarti tersisa 1 hari sebelum tanggal 2 Januari ini. Tersisa 1 hari sebelum tanggal 2 Januari. Jadi cara menjumlahkannya adalah 18 hari ini punyanya November, kemudian ditambah 31 hari punyanya Desember, ditambah 1 hari punyanya Januari. Jumlahnya berapa? 50 hari. Nah, jadi kalau mau menghitung masa kadaluarsa atau best before itu seperti ini. Dipilah-pilah dulu, November dulu, Desember, Januari gitu ya. Pokoknya seperti contoh yang Ustazah kasih ini ya. Nah, sekarang contoh yang kedua itu soal cerita. Ini lebih mudah dari yang contoh pertama itu. Kenapa? Karena kita baca dulu soalnya. Nah, hari ini tanggal 14 Mei 2021, Via memiliki keripik singkong yang tanggal kadaluarsanya 14 Mei 2022. Pertanyaannya, berapa tahun lama waktu keripik singkong masih boleh digunakan? Nah, yang Ustazah bilang lebih mudah, lebih gampang itu adalah karena ini. Karena bulan dan tanggalnya sama. Nah, karena sama, nah jadi yang kita hitung adalah tahunnya saja. Tahunnya kan yang berbeda, 2022 dan 2021. Nah, 2022 dikurangi 2021 sama dengan 1 tahun. Jadi lama waktu makan keripik singkong adalah 1 tahun. Nah, karena yang ditanyakan tahun ya ini ya, berarti jawabannya adalah tahun. Kalau yang ditanyakan ini bulan, berarti jawabnya seperti apa, Nak? Sebentar ya. Kalau yang ditanyakan bulan, berarti ini kamu kasih sama dengan, berarti 1 tahun ada berapa bulan? Ada 12 bulan. Nah, kalau yang ditanyakan bulan, karena yang ditanyakan ini tadi tahun, jadinya ya gampang, tinggal 1 tahun, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ini contoh yang kedua soal cerita dan lebih mudah karena apa? Tanggal dan bulannya sama, kita tinggal mengurangi tahunnya saja. Nah, anak-anak, dua contoh soal tadi itu, apakah kalian sudah paham atau belum? Tentang bagaimana cara menghitung masa kadaluarsa ataupun best before. Nah, kalau memang kalian belum paham atau ada yang ditanyakan, silahkan bertanya ke Ustazah. Ustazah membuka pintu yang sangat lebar untuk pertanyaan-pertanyaan kalian yang kurang paham ataupun yang tidak dimengerti ya. Tapi kalau memang kalian malu untuk bertanya ke Ustazah ya, boleh kalian bertanya ke orang tua ataupun ke saudara kalian yang bisa menjelaskan kepada kalian sehingga kalian bisa paham dan bisa mengerti materi ini ya. Demikian ya penjelasan dari Ustazah. Ustazah sampaikan minta maaf karena mungkin ada salah-salah katanya Ustazah atau cara menjelaskannya Ustazah kurang sreg di kalian ya. Ustazah minta maaf dan Ustazah sampaikan terima kasih karena kalian sudah mendengarkan dan sudah menonton video pembelajaran dari Ustazah ini. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.